pasti baik-baik ya adik-adik. Nah, hari ini Mbak Wiwi bersama Mbak Kiki akan memadu kebaktian pada sore hari ini. Oke, untuk memulai sekolah minggu ini, kalian harus bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. 1, 2, 3. Mendengarkan firman Tuhan dan selanjutnya. Iya, mari adik-adik dipimpin sama Mbak Wiwi. Kita akan berdoa dulu sebelum kita lanjutkan sekolah minggu pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali padamu Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan karena penyertaan-Mu dan kasih-Mu Tuhan, sehingga pada sore hari ini kami bisa bertemu kembali bersama anak-anak-Mu di rumah masing-masing Tuhan untuk kebaktian bersama-sama, memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai kebaktian pada sore hari ini dari awal pertengahan hingga akhir dengan baik. Semuanya ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita mau masuk ke firman. Sebelum firman, kita mau menyanyi dulu lagu. Ini lagu baru ya buat adik-adik, buat kita juga. Ya, judulnya Roh Kudus yang Manis. Terima kasih kepada Mbak Wiwi, Mbak Kiki yang sudah memimpin puji-pujian kebaktian sekolah minggu pada sore hari ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom adik-adik, selamat sore. Gimana, sehat? Mari kita sebelum masuk dalam firman Tuhan, terlebih dahulu kita minta Tuhan untuk memimpin kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas semua ini karena kasih dan anugerah-Mu sehingga kami boleh mengadakan kebaktian sekolah minggu pada sore hari ini Bapak. Terima kasih, dan sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu, masuk dalam firman-Mu. Siapkan hati pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dan berkati hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Di situ diberi judul Pentakosta. Firman Tuhan berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras
yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut orang Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang selalu membaca, mendengar, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Pada malam hari, pada sore hari ini kita sudah membaca, judulnya adalah Pentakosta. Karena apa? Karena hari ini kita sudah masuk di dalam hari Pentakosta. Apakah adik-adik tahu apa dari arti daripada Pentakosta? Apakah adik-adik tahu apa yang terjadi saat Pentakosta? Pada saat hari Pentakosta, di dalam bahasa Yunani, Pentakosta bisa dikatakan Pentekoste. Pentakosta adalah di mana 50 hari setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik tahu kebangkitan Yesus itu hari apa? Paskah. Identik dengan telur. Karena setiap Paskah pasti ada telur. Setelah 50 hari kebangkitan Yesus, pada saat ini kita sudah memasuki 50 hari. Itulah yang disebut Pentakosta. Pentakosta di dalam perjanjian baru bisa dikatakan itu turunnya Roh Kudus. Tapi di dalam perjanjian lama itu adalah sebuah pesta perayaan 7 minggu. Tapi itu bisa dikatakan 50 hari setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pentakosta. Pada saat ini kita merayakan Pentakosta. Tapi sebelum kita merayakan Pentakosta, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kita memasuki dulu 40 hari adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah 40 hari, kita harus tahu ada 10 hari untuk menuju Pentakosta. 10 hari itulah hari doa. 10 hari untuk menuju hari Pentakosta, perayaan Pentakosta.
Di dalam 10 hari itulah para rasul, murid Yesus, saudara-saudara Yesus, semua berkumpul sehati sepikir, bertekun, hidup bersama, berdoa bersama, bersekutu bersama di dalam menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Seperti yang Tuhan Yesus janjikan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu janji Tuhan Yesus kepada para rasul. Maka di dalam 10 hari itulah, setelah 40 hari menuju ke 50 hari, 10 hari itu adalah 10 hari berdoa, menanti-nantikan datangnya Roh Kudus. Turunlah Roh Kudus. Dan pada saat ini adalah hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Di dalam firman tadi, di dalam Pentakosta, di dalam hari Pentakosta ada 3 mukjizat yang sudah Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan para rasul. Di mana di ayat kedua itu dikatakan, di situ dijelaskan, turun dari langit bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi rumah di mana para rasul itu berada. Angin keras turun dari langit ke bawah, ke tempat di mana para rasul dan murid-muridnya itu berada. Angin keras itu adalah sebuah Roh Kudus dari Tuhan Yesus yang sudah menjanjikan bahwa Roh Kudus itu akan turun, akan hidup di dalam para rasul dan murid-muridnya dan orang-orang percaya. Itu gambaran atau mukjizat pertama adalah seperti tiupan angin keras. Itu adalah Roh Kudus. Yang kedua adalah tampak lidah-lidah api yang bertebaran. Lidah-lidah api itu adalah sebuah Roh Kudus yang akan hidup di dalam kehidupan para rasul itu untuk menggenapi janji-janji Yesus. Itu mukjizat yang kedua. Mukjizat yang ketiga, di mana mereka para rasul berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Dengan turunnya Roh Kudus di dalam kehidupan, di dalam diri para rasul, dan para rasul bisa berbicara dengan berbagai bahasa. Itu yang terjadi pada saat Pentakosta. Terjadi mukjizat terhadap para rasul di dalam menanti-nanti turunnya Roh Kudus. Pada saat Pentakosta, Tuhan Yesus menggenapi janjinya, menurunkan Roh Kudus untuk para rasul, untuk pelayanannya, untuk mengabarkan kabar keselamatan, kabar sukacita. Itulah yang diharap-harapkan para rasul, turunnya Roh Kudus, dan Tuhan menggenapi janjinya kepada para rasul. Maka ketika para rasul itu bisa berbicara dengan berbagai bahasa, banyak orang tercengang, banyak orang yang pada saat itu berada kaget. Dia merasa heran, ini para rasul bicara apa? Padahal mereka adalah orang Galilea, tapi dia bisa berbicara dengan berbagai bahasa. Partia, Media, Elam, Mesopotamia, juga bahasa-bahasa lainnya. Mungkin kalau sekarang bisa dikatakan itu bisa bahasa Inggris, Jerman, Belanda, Cina, atau Korea. Itu yang terjadi di dalam kehidupan para rasul pada saat itu, pada hari Pentakosta tersebut. Itu yang dialami para rasul di dalam kehidupannya, di mana setelah lama menantikan janji-janji Yesus di dalam kehidupannya.
Roh Kudus itu perlu, dan itu sangat penting sekali di dalam kehidupan para rasul. Karena dengan Roh Kudus dia bisa melakukan pelayanan dengan baik. Dia merasa dikuatkan di dalam pelayanannya karena Roh Kudus di mana Tuhan Yesus selalu hadir di dalam kehidupan para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam peristiwa Pentakosta tersebut kita bisa mengambil suatu pelajaran. Ada beberapa hal yang harus kita ambil. Pertama adalah dengan Pentakosta itu adalah penggenapan akan janji-janji Tuhan Yesus kepada murid-murid Tuhan Yesus dengan turunnya Roh Kudus. Itu artinya Yesus menggenapi janjinya dengan menurunkan Roh Kudus di dalam kehidupan para rasul. Itu yang pertama, Yesus menggenapi janjinya kepada para rasul. Yang kedua, dengan adanya Pentakosta, itu adalah hari lahirnya gereja, di mana peristiwa para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga para rasul berani berkhotbah, menyampaikan firman, kabar sukacita, kabar keselamatan tentang Yesus Kristus. Yang ketiga yang kita dapatkan bisa ambil dari Pentakosta tersebut adalah Injil bisa diberitakan di seluruh bangsa atau di dunia ini. Dengan turunnya Roh Kudus, Injil bisa diberitakan ke seluruh bangsa dan dunia. Yang keempat adalah dengan Pentakosta kita tidak perlu lagi memberitakan Injil keselamatan, karena Roh Kudus selalu hadir bekerja di dalam kehidupan kita. Yang kelima, gereja-gereja Tuhan melanjutkan misi-misi Tuhan, yaitu melanjutkan penyebaran atau pengabaran Injil, kabar sukacita, keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Dan yang keenam adalah dalam memberitakan Injil tersebut, kita harus tahu itu tidak semua orang bisa menerima dengan baik dan bertobat karena Injil keselamatan. Ada yang berpikir positif, ada yang berpikir negatif. Contohnya seperti orang-orang tadi yang mendengar, melihat para rasul berbicara dengan berbagai bahasa. Mereka berpikir aneh. Para rasul itu berbicara apa? Seperti orang mabuk. Padahal itu bukan suatu sikap perbuatan yang jelek dari para rasul, bukan perbuatan yang mabuk karena anggur, tapi itu karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan, di dalam diri dari para rasul. Itu adik-adik yang kita dapatkan dari hari Pentakosta ini. Kalau Pentakosta dalam perjanjian lama dulu itu bisa dikatakan juga persembahan, kalau waktu itu persembahan gandum. Tapi kalau zaman sekarang itu bisa dikategorikan dengan unduh-unduh. Biasanya jemaat memberikan hasil bumi seperti beras, minyak, buah-buahan, pepaya, mangga, atau yang punya, untuk persembahan di dalam Pentakosta. Karena hari Pentakosta itu identik dengan unduh-unduh. Itu adik-adik, kita harus memberikan persembahan, kita harus memberikan apa yang kita punya untuk unduh-unduh untuk gereja kita. Itu adalah berkat Tuhan, itu adalah dari Tuhan. Mari kita memberikan suatu persembahan untuk unduh-unduh untuk Tuhan, untuk gereja kita. Terima kasih. Kiranya firman ini bisa menjadikan berkat bagi kehidupan kita, bagi kehidupan adik-adik di dalam kehidupannya setiap hari. Kiranya firman ini bisa menjadikan berkat di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapak, kami mengucap terima kasih bersyukur atas firman-Mu tentang Pantekosta, hari unduh-unduh, di mana 50 hari setelah kebangkitan Yesus dari kematian. Dan terima kasih kiranya firman ini bisa menjadikan berkat bagi kehidupan anak-anak-Mu di dalam kehidupan setiap hari. Dan anak-anak-Mu dengan perayaan Pentakosta ini bisa juga memberikan persembahan berupa unduh-unduh atau persembahan apapun untuk Engkau ya Tuhan, untuk gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana firmannya tadi? Untuk meresponi firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu. Adik-adik tahu lagunya Bila Roh Allah Ada? Tahu kan? Pasti kita mau nyanyi tahu dong. Yuk kita akan uji bersama-sama. 1, 2, 3. Firman Tuhan, mudah meresponi firman Tuhan. Sekarang kita mau persembahan. Ya, seperti biasa kita berikan persembahan. Jangan lupa amplopnya dikasih tanggal dan hari. Lalu dikumpulin adik-adik sendiri. Setelah kita nanti ketemu di gereja, baru dikumpulkan semua. Oke, untuk mengiringi persembahan kita mau menyanyikan Sungai Sukacitamu. 1, 2, 3. Sungai sukacitamu mengalirkan lagu. Yes, 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 yes. Ampun sukacitamu menimbang dalammu. Menari bersuka, hibur di setiap waktu. Sama sungai sukacitamu ada dalammu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sabanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah berikan persembahan, dan waktunya kita untuk menyudahi kebaktian pada sore hari ini. Kita akan berdoa untuk persembahan dan pulang. Dan doa saat ini mau dipimpin oleh Mbak Kiki. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dari kegiatan kami sehari ini Tuhan. Kiranya persembahan ini yang telah kami kumpulkan dapat dikelola oleh yang mengelola Tuhan dengan bijaksana supaya memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan menyudahi sekolah minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, untuk menyudahi sekolah minggu ini kita mau bernyanyi lagu Bapa Terima Kasih. 1, 2, 3. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
Adik-adik baru saja menyaksikan ibadah online ASM GKJTU Jemaat Semarang 2. Semoga tayangan ini bisa menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.